melebar ke 2,78% PDB dari APBN original 2,53%. Namun tidak menyebabkan kebutuhan pembiayaan utang yang lebih besar karena pemerintah telah mendapatkan izin dari DPR untuk menggunakan saldo anggaran lebih sebesar 85,6 triliun. Sehingga sampai saat ini pengadaan pembiayaan utang on track untuk memenuhi kebutuhan APBN tahun anggaran 2025. Yang kedua dari Dendi Kontan, tolong update posisi rasio utang pemerintah saat ini apakah masih aman. Kami secara reguler memperbaharui publikasi statistik utang secara kuartalan dan akhir kuartal 3 meaning akhir September utang pemerintah outstanding sebesar 9.408 triliun itu setara dengan 40,3% dari PDB, which is ini level yang cukup rendah dibandingkan banyak peer maupun negara-negara secara global, dan tentu ini juga dalam level yang masih aman. Kemudian yang ketiga dari AV Kumparan, bagaimana strategi penerbitan utang di tahun 2026. Pembiayaan utang dilakukan yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN secara efisien. Efisien meaning dari sisi biaya minimal, dari sisi risiko acceptable, terkelola, terkendali. Kemudian juga kedua dengan mempertahankan portofolio utang yang optimal, yang terkelola risikonya, baik terkait dengan risiko pasar, pergerakan bunga, pergerakan kurs maupun dari sisi refinancing risk. Sehingga strategi pembiayaan utang tahun 2026 ingin memastikan tidak saja terpenuhi kebutuhan pembiayaan utang secara efisien, tetapi juga portofolio utang akan tetap optimal. Oleh karena itu, dari sisi komposisi utang, dari sisi tenor, average time to maturity, dari sisi timing akan betul-betul kami refleksikan kepada dua main objektif ini. Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan secara efisien dan dapat dibentuknya portofolio utang yang optimal. Kira-kira demikian secara umum strategi pembiayaan utang 2026. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih Pak Minto. Masih mau bicara lagi? Oke, saya tanya deh. Coba sebutkan, ceritakan strategi penerbitan SPN Anda. Terima kasih Pak Menteri. Jadi dari sisi SPN tentu kita punya tenor yang lebih dari 1 tahun yang disebut dengan seri ON atau seri PBS, dan yang di bawah 1 tahun SPN, SPNS. Sejak triwulan keempat 2025 kami meningkatkan penerbitan SPN. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar uang, pendalaman pasar, dan sekaligus membangun manajemen kas pemerintah yang lebih efisien, ya, sehingga ke depan dalam hal ini tahun 2026 kami akan meningkatkan penerbitan SPN SPNS dengan tenor di bawah 1 tahun, termasuk kami sudah mulai melengkapi tenornya sejak kuartal 4 2025, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan cukup lengkap, sehingga dari sisi pemerintah memiliki fleksibilitas yang lebih baik untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan manajemen cash yang efisien dengan saldo kas yang efisien. Pada saat yang bersamaan market memiliki instrumen yang lengkap yang dibutuhkan oleh investors, khususnya SPN, SPNS juga untuk strategi treasury operation dari investors kita. Demikian Pak Menteri. Ahmad Kodari yang merupakan Kepala Kantor Staf Presiden. Selamat malam Bang Kodari. Selamat malam, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Iya. Makasih sudah hadir Bang Kodari. Iya nih, kangen pulang kampung. Sudah lama ya Bang ya? Setelah dilantik baru kali ini kesempatan sini. Selamat loh Bang sebelumnya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, di sebelahnya sudah ada Bang Ator Subroto yang merupakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bang Ator. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Baik, saya izin ke Bang Kodari terlebih dahulu. Iya. Bang Kodari,
Perpres 79 Ya, betul. tahun 2025 ini sudah diberlakukan sejak 30 Ya. Juni ternyata Ya, betul. 2025 begitu ya. Betul, betul. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari secara keseluruhan Ya. apa yang mendasari aturan Ya. dan juga kebijakan ini Ya, ya. dan nantinya Bang mekanismenya seperti apa? Iya, iya. Ya tentu ini merupakan upaya untuk terus melakukan perbaikan ya terhadap situasi dan kondisi pegawai negeri kita Ya. sebagai salah satu elemen bangsa. Perbaikan-perbaikan kondisi terhadap semua elemen ini kan terus berlangsung, baik itu pegawai negeri, ya buruh, upah buruh kan kemarin udah dinaikin kan jadi berapa 6,5% ya, angkanya sudah dinaikkan. Kemudian hakim yang insya Allah sudah di depan mata. Tetapi kalau untuk bicara PNS, guru, TNI, Polri, dan pejabat negara, ini memang masih harus dibahas antara KL-KL yang terkait. Ya. Utamanya adalah Pan-RB bersama dengan Kementerian Keuangan. Untuk diketahui bahwa Perpres ini sumbernya asalnya itu adalah dari Bappenas. Kalau kita bicara pengelolaan negara kan ada tahapan perencanaan, ada tahapan administrasi atau pembuatan peraturan oleh Seknek, kemudian implementasinya oleh Pan-RB, keuangan, kan harus dilihat juga kondisi keuangan negara. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan tadi, sejauh ini memang tahapannya masih belum sampai ke pembahasan yang konkret betul atau detail betul bahwa ini pasti akan dilaksanakan tahun 2025. Dan belum memang tentu di tahun ini artinya belum tentu, ya. Dan memang sudah ada beberapa ya pengalaman sebelumnya ya, namanya perencanaan kan, tentu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kondisi bulan Juni kemarin mungkin beda dengan sekarang pada bulan September atau Oktober ini. Saya punya beberapa contoh nih dari hasil kajian di kantor staf kepresidenan. Misalnya cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pajak karbon, itu tidak dilaksanakan pada tahun Perpres itu dibuat, tetapi pada tahun yang lain atau tahun yang berikutnya.